Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 mohon izin untuk mempresentasikan media interaktif mengenai sejarah Monas. Berikut adalah nama-nama anggota kelompok. Yang pertama ada Muhammad Fadila Maulana, yang kedua ada Muhammad Fajar, yang ketiga saya sendiri yaitu Ranti Mesyaro, yang keempat ada Utami Dewi, dan yang terakhir ada Fikri Firdaus Alamsyah. Selanjutnya ada konsep media interaktif. Temanya itu adalah Monumen Nasional atau Monas. Ruang lingkupnya itu ada sejarah, keunikan, rancangan bangun, museum, dan museum di Monas. Latar belakang dipilihnya tema Monas ini dikarenakan saat ini remaja maupun dewasa sering sekali abai terhadap isi maksud sejarah dari suatu objek, contohnya Monas. Orang yang mengunjungi Monas atau hanya tahu Monas dari segi fisiknya saja. Oleh karena itu, dibutuhkan suatu media interaktif yang menjelaskan mengenai hal-hal tersebut. Konsep garis besarnya, menyajikan media interaktif yang berisikan materi mengenai Monumen Nasional atau Monas, yang nantinya di dalam media tersebut akan ditampilkan sejarah, keunikan, rancangan bangunan, museum yang ada di Monas, yaitu Museum Sejarah Nasional, serta terdapat juga kuis bagi para user. Selanjutnya ada tujuan dibuatnya media interaktif. Tujuannya tidak lain adalah agar para user lebih mengenal Monas itu sendiri melalui media interaktif yang menarik. Manfaat dibuatnya media interaktif bagi kami sebagai penulis, yang pertama sebagai pengalaman serta pengetahuan untuk membuat sebuah media interaktif. Yang kedua dapat ikut mengetahui ilmu dari media interaktif tersebut. Yang ketiga, menyadari betapa pentingnya media interaktif sebagai salah satu penyampai pesan melalui desain. Selanjutnya ada manfaat dibuatnya media interaktif bagi user. 1. Dapat menambah pengetahuan mengenai Monas. Yang kedua, dapat mengetahui adanya media baru dalam penyampaian pesan, yaitu dengan media interaktif. Selanjutnya ada pembuatan media interaktif. Proses pembuatan media interaktif ini berlangsung cukup panjang, diantaranya prosesnya adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah penentuan tema, konsep. Yang kedua pembuatan storyboard manual, dan pembuatan final artwork di aplikasi Adobe Illustrator. Yang keempat ada penataan dan penambahan media interaktif di PowerPoint. Selanjutnya dapat dibacakan oleh Muhammad Fajar. Baik, saya akan lanjutkan. Selanjutnya ada storyboard pada tema Monas. Yang pertama ada kolom nomor 1 dengan adegan atau tampilan visual berikut dengan gambarnya. Di sini keterangan visual yang pertama, background berwarna biru menandakan keindahan kota Jakarta yang dipenuhi dengan harapan-harapan optimis. Lalu yang kedua, terdapat tampilan ilustrasi berupa Tugu Monas sesuai dengan temanya yaitu sejarah Monas. Terdapat pula bumi dan pesawat yang bermaksud untuk mengajak orang, terutama wisatawan dan audien agar mengunjungi Monas, agar mengetahui sejarahnya. Diikuti gambar awan yang berarti keindahan kotanya yang menambah daya tarik untuk mengunjunginya. Selanjutnya terdapat tampilan pemberi dan pembuat pesan dengan nama tugas CMD kelompok 7 dalam rangka untuk menyelesaikan tugas perkuliahan serta logo ISTA sebagai sumber kampus kelompok tersebut. Lalu selanjutnya yang keempat ada judul tema yaitu sejarah Monas. Dan kelima terdapat tombol read more sebagai elemen interaktif yang bertujuan untuk mengajak user agar membaca lebih lanjut sejarah daripada Monas tersebut. Selanjutnya ada nomor 2 dengan adegan atau tampilan visual dengan gambar tersebut. Di sini keterangan visualnya. Yang pertama background berwarna biru yang sama dengan halaman sebelumnya. Lalu yang kedua terdapat tampilan ilustrasi berupa Tugu Monas. Ketiga, terdapat ilustrasi awan sekaligus sebagai elemen interaktif yang terdiri dari tombol halaman yang berjudul Museum Sejarah Nasional, keunikan, sejarah, rancangan monumen, dan yang terakhir kuis, agar audien dapat memilih halaman mana yang akan dibaca. Lalu yang keempat, terdapat serta logo ISTA sebagai sumber kampus kelompok tersebut. Next. Lalu selanjutnya yang ketiga dengan adegan atau tampilan visual sebagai berikut. Keterangannya, yang pertama background sama dengan halaman sebelumnya yaitu biru. Lalu yang kedua terdapat gambar perancangan bangunan Monas. Yang ketiga terdapat ilustrasi awan sebagai penanda keindahan langit.
pusat kota Jakarta. Lalu yang keempat, pada desain pertama terdapat tampilan tipografi berjudul sejarah yang menerangkan tentang alasan mengapa dan bagaimana monumen tersebut dibangun. Lalu yang kelima, pada desain yang kedua terdapat tampilan tipografi berjudul sejarah yang menjelaskan sebagai isi dari lanjutan desain yang pertama yang menerangkan kapan dan oleh siapa monumen itu dibangun. Dan yang terakhir, yang keenam, terdapat logo ISTA sebagai sumber kampus kelompok tersebut. Terdapat pula elemen interaktif tombol next pada desain pertama, start tombol close, dan back pada desain kedua. Next. Lalu pada kolom selanjutnya ada adegan atau tampilan visual dengan keterangan sebagai berikut. Yang pertama, background masih sama dengan halaman sebelumnya. Lalu yang kedua, terdapat tampilan visual kerangka Monas ketika awal-awal dibangun dan adanya gambar ilustrasi awan menandakan cerahnya pusat kota. Yang ketiga, terdapat tampilan ilustrasi visual halaman 5 rancangan bangunan monumen. Yang keempat, adanya tampilan tipografi berjudul rancang bangun monumen yang menerangkan bentuk dan ukuran bangunan tersebut. Dan yang terakhir, keterangannya adalah terdapat pula elemen interaktif logo ISTA dan tombol close. Selanjutnya akan dilanjut oleh Muhammad Fadilah. Kemudian ada keterangan yang pertama, background berwarna biru menandakan keindahan kota Jakarta yang dipenuhi dengan harapan-harapan optimis. Yang kedua, terdapat tampilan visual foto bagian dasar monumen. Adanya gambar ilustrasi awan menandakan cerahnya pusat kota. Ketiga, terdapat tampilan ilustrasi visual halaman 6 Museum Sejarah Nasional. Yang keempat, adanya tampilan tipografi berjudul Museum Sejarah Nasional yang bagian dasar dari monumen tersebut. Terdapat pula elemen interaktif logo ISTA dan tombol close. Selanjutnya yang pertama, background berwarna biru sama dengan halaman sebelumnya. Dan yang kedua, terdapat visualisasi suatu permainan spin sebagai bentuk interaktif. Ketiga, terdapat tombol interaktif spin dan stop. Keempat, terdapat tombol interaktif silang. Lalu yang pertama, background warna biru menandakan keindahan kota Jakarta yang dipenuhi dengan harapan-harapan optimis. Terdapat dua tampilan ilustrasi Monas, juga terdapat ilustrasi awan menandakan cerahnya pusat kota. Dan terdapat ilustrasi berupa dua pertanyaan, diantaranya yang pertama yaitu tahu berapa sayembara perancangan monumen dilakukan? Siapa nama arsitek yang merancang? Pilihan jawaban yang salah dari kebijakan monumen tersebut. Dan berapa ketinggian pelataran puncak kemerdekaan, dan yang terakhir apa konsep bangunan yang dipakai pada pembangunan monumen. Terdapat pula elemen interaktif serta logo ISTA dan tombol X. Selanjutnya akan dilanjutkan ke media interaktifnya sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Ini adalah bagian awal media interaktif tentang sejarah Monas. Bagian selanjutnya adalah daftar isi berupa 5 kategori, diantaranya sejarah, lalu Museum Sejarah Indonesia, rancangan monumen, keunikan, dan terakhir ada kuis. Contoh pada awal pertama, ini ada penjelasan sejarahnya. Dan bisa kita baca sampai akhir, lalu bisa dikembalikan pada tombol ke menu selanjutnya. Lalu kita bisa pilih kembali untuk bisa membaca kategori pilihan yang lain. Seperti pada contoh penjelasan tentang Museum Sejarah Nasional. Selanjutnya, seperti kategori lainnya, yaitu rancangan monumen. Nah, seperti pada dasarnya di sini ada penjelasan atau dari judul seperti rancangan bangun monumen. Dan ada keunikan yang menjelaskan keunikan dari
1. Relief sejarah Indonesia, 2. Ruang kemerdekaan, dan terakhir pelarahan puncak. Bisa kembali ke tombol selanjutnya. Dan yang terakhir bisa mengikuti kuis dari materi sejarah Monas sendiri. Di dalam kuis, salah satunya ada pertanyaan, lalu 3 pilihan jawaban. Jika salah, akan timbul tombol salah. Lalu jika benar, akan timbul tombol itu benar. Nah, jika kita ingin mencoba kembali kuis, bisa spin kembali, lalu stop lagi. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.